Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan coba untuk berlatih bagaimana cara mengambil data di dalam array. Jadi semoga nanti array skillnya akan semakin bagus gitu ya. Nah, di contoh ini kita akan mencoba untuk menggunakan C++. Dan di sini sudah tersedia nama-namanya ya. Ada 5 nama di sini. Kemudian kita akan pindahkan ini ke dalam array. Dan kenapa pakai array? Ya, itu supaya kita bisa manage datanya dengan lebih bagus kan ya, ketimbang kita pisahkannya ke dalam satu-satu variabel gitu. Nah, kita akan buat array dulu. Karena ini adalah string, maka kita akan menggunakan tipe data string. Kemudian nama variabelnya ya, misalnya name, bebas nama variabelnya apa. Kemudian di sini ada square brackets, kurung siku untuk membuat array-nya tentunya ya. Kita masukin berapa jumlah datanya kan, yaitu 5 ya. Jadi bisa menampung 5 data. Kemudian kita pakai curly brackets, kurung kurung untuk masukin data-data ini ya. Kemudian kita akan memanggil data yang pertama. Data yang pertama ya mungkin cukup gampang. Kalau kita udah belajar array, kalau kita mau mengasih data pertama, kita akan menggunakan index ke 0 kan ya. Array itu kan terdiri dari banyak data. Karena terdiri dari banyak data, maka kita perlu aksesnya. Pikirkan bagaimana cara aksesnya kan. Nah, aksesnya memakai nomor. Ya kan? Jadi name, lalu nomor indeksnya. Kalau ini kan nomor size-nya, oke, berapa banyak data yang ingin dimasukkan. Kalau yang ini kita memanggil datanya, kita get data index ke 0. Jadi 0, 1, dan seterusnya. Kita tinggal keluarin aja, soalnya kalau misalnya cuma kayak gini, ya nggak muncul apa-apa dong. Jadi kan kita perlu pakai cout biar dia keluarnya di sini. Ini cara mengambil datanya ya. Kalau misalnya mau set, berarti kan sama dengan data yang baru sebenarnya. Nah, tapi kita hanya butuh get aja sih di sini. Oke, jadi kita akan pakai cout. Di sini sudah ada namespace std, jadi nggak perlu std lagi ya. Untuk informasi aja. Oke, coba kita lihat apakah berhasil. Kita lupa titik koma di sini ya. Oke, sudah berhasil memanggil data yang pertama yaitu James seperti ini. Dan tinggal satu tugas lagi yang kita perlu kerjakan yaitu bagaimana cara mendapatkan data yang paling terakhir. Tadi tugasnya adalah untuk mengambil data nama yang pertama, yaitu indeks 0 berarti ya. Berarti sekarang bagaimana mendapatkan data yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, jadi apakah aksesnya hanya seperti ini saja kah? Kalau ini kan sudah terlihat jelas kan indeks keempat berarti kan ya. Apakah hanya seperti ini? Untuk memanggil datanya mungkin kita perlu kasih turun ke bawah dulu ya, biar dia terpisah. Oke, ya betul sekali seperti ini ya caranya. Kalau seandainya mau dapatkan datanya secara langsung, kita udah tahu datanya posisinya di mana gitu ya. Tapi kan sebenarnya kan data itu bisa berubah jumlahnya dan juga tidak terlalu fleksibel kan ya kalau misalnya akses datanya secara ini memakai nomornya langsung gitu, tidak terlalu fleksibel. Kalau mungkin kalian bertanya array memang bisa diubah kah atau ditambah datanya, sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalnya kita mengetahui tentang topik memory management kan. Nah, tapi kembali lagi masalah di sini sebenarnya bukan masalah, cuman kurang oke aja karena kalau kita akses seperti ini berarti kan kita bergantung pada nomor indeksnya kan. Kalau misalnya dia berubah posisinya ternyata lebih dari 5 datanya, berarti kan kita perlu untuk ubah lagi kan ini. Nah, maka kita harus mencari tahu cara yang lain yang lebih bagus. Jadi caranya adalah kita menentukan length-nya, mendapatkan length panjang dari size tersebut, size array tersebut. Nah, tapi C++ kan tidak segampang yang lain ya, programming language yang lain. Kalau yang programming language lain mungkin dia sudah tersedia length atau len gitu ya, atau sejenisnya untuk mengetahui langsung jumlah size di dalam array itu ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5.
kita mengetahui ini sebenarnya untuk apa? Untuk tahu secara otomatis kan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu, kita ada 5 data. Berarti kita hanya perlu kurangin 1. Kita ada 5 data kan, kurangi 1 biar ini otomatis pasti mengakses data yang paling terakhir dong. Nah, tapi kan masalahnya itu, kita nggak ada len, length, atau sejenisnya function tersebut di C++. Jadi kita bisa untuk memakai cara lain ya, jadi buat sendiri. Dan ini bisa jadi adalah sejarahnya kenapa programming language lain itu bisa ada length atau len gitu ya. Oke, jadi kita akan menggunakan size of. Jadi ini cara pertama ya, cara satu ya. Kita coba cara 2. Nah, untuk mengetahui cara 2, kita harus tahu dulu tentang size of. Size of itu adalah mengetahui size dari data tersebut, berapa besar. Jadi setiap kita membuat variabel, sebenarnya itu ada besarnya ya, byte-nya berapa. Kita coba lihat name itu berapa besarnya. Kembali lagi, untuk mengetahui size-nya berapa, di cout. Kita coba lihat ada 160. Begitu ya. Nah, berarti kan 160 ini adalah totalnya loh sebenarnya. 160 byte gitu ya. Total dari ini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita perlu untuk mencari tahu satu ini sebenarnya berapa. Satu slot ini atau satu item ini berapa besarnya. Biar kita bisa tahu bahwa ini ada berapa jumlah datanya. Soalnya gini, 160 itu bukan total jumlah datanya, yaitu 5, bukan kan? 160 itu bukan 5 kan? Dan bagaimana kita tahu kalau itu 5 totalnya? Nah, maka kita perlu untuk dibagi dengan apa? Dengan satu ini. Satu item ini size-nya berapa? Nah, berarti sama juga kayak gini kan? Cuma kita aksesnya lebih spesifik, yaitu size of dari name yang ke index 0. Yang lain juga boleh, index yang lain. Cuman kan kita hanya butuh satu doang kan sebenarnya. Nah, kita coba lihat ya, apa yang akan terjadi. Oke, 5. Gitu. Kalau misalnya mau lihat lebih jelas, berarti kita bisa cout-nya dipecah ya. Cout size of dari name, kemudian kita masukin lagi untuk index 0 biar tahu size-nya sebenarnya berapa. NDL adalah n-line untuk membuat baris baru. Nah, kita lihat di sini 32 masing-masing dari ini ya, 32 byte. Jadi kalau tidak percaya ya coba lihat indeks 1 aja untuk membuktikan. Sama kan ya, 32. Jadi 160 dibagi dengan 32. Dapatlah 5 total itemnya. Berarti kalau misalnya dia cuma 4 data, berarti kan 32 kali 4 dong. Nah, dan seterusnya. Kalau misalnya cuma 2 data, 32 berarti kali 2. 64. Nah, jadi 64 bagi dengan 2 berarti 32 berarti kan jumlah datanya kalau misalnya cuma ada 2 data. Seperti itu caranya. Berarti kita tahu bahwa satu ini itu besarnya adalah 32 byte. Begitu. Oke, kita udah tahu ya caranya untuk mendapatkan total itemnya. Maka dengan mengetahui total itemnya, kita bisa mendapatkan yang tadi dong, yang last item dengan cara mengurangi dengan 1. Jadi kita akan cout menggunakan formula ini, rumus ini. Oke, kita boleh juga taruh dalam variabel kalau misalnya mau lebih rapi. Misalnya kita akan namakan variabelnya adalah name size gitu ya, pakai data type integer. Kemudian kita akan taruh ini di dalam sini ya. So, kita akan memanggil nama variabel array-nya name size. Kan ini 5. 5 itu memangnya ada nomor indeksnya? Nggak ada kan? Karena kan dia mulai dari 0. Ingat loh. Berarti harusnya 5 kurang 1. Dia biar bisa dapat 4. Kurang 1.
Tidak lupa titik koma. Oke, kita sudah mendapatkan James dan Justin. Sama juga kayak tadi kan sebenarnya outputnya ya. Cuman dengan cara seperti ini kita akan mendapatkan data yang lebih fleksibel. Jadi kalaupun ini diubah, oke, misalnya ini kita kurangin kan. Berarti harusnya mungkin ini hapus ya biar kelihatan perbedaannya. Nanti ini cuma 4 data dong ya. Kalau mau lebih sebenarnya nggak apa-apa kan. Tetap working aja kok sebenarnya ya. Kita lihat di sini ada data pertamanya adalah James, kemudian kalau kita lihat size of dari name-nya, name size kurang 1. Harusnya sih dia mengeluarkan Jason. Ya. Karena data name-nya itu 5. Dia memberikan 5 slot sehingga dia ketika akses ke indeks terakhirnya datanya kosong. Gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita coba untuk memberikannya 4 aja, barulah dapat JSON. Gitu. Jadi dia tidak menimbulkan error apapun karena kosong aja berarti datanya. Gitu kan. Dan ketika kita kurang 1, maka dia aksesnya data yang kosong ini. Sehingga tadi kosong ya. Gitu. Oke, itulah cara mengerjakan exercise array mendapatkan data yang pertama sama mendapatkan data yang paling terakhir. Ini menjadi panjang gitu ya, karena memang kita belum ada length function-nya di C++, jadi kita bikin dulu. Dan sekaligus ini sedikit membuka pikiran tentang cara menggunakan size of gitu ya, untuk mengetahui byte-nya atau jumlah memorinya itu berapa. Kira-kira cukup paham? Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, tinggal itu saja di komentar. Dan juga jangan lupa cek deskripsi untuk mendapatkan informasi yang lain mengenai studi coding. Thank you.